Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Juliandrana dari kelas 12 IPS 2. Di kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasikan teks cerita sejarah yang berjudul Bumi Manusia. Berikut ringkasan cerita novel cerita sejarah Bumi Manusia. Cerita Bumi Manusia berkisah seorang pemuda pribumi yang bernama Minka. Minka bersekolah di HBS, Hongerburger School, yaitu setingkat dengan SMA, dan hanya diperuntukkan untuk orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi saja. Tirta Adi Surjo, orang memanggilnya dengan sebutan Minka. Ia merupakan anak dari seorang bupati Wonokromo, Kota B, sehingga ia disekolahkan agar kelak menjadi seperti ayahnya. Tapi dirinya menolak akan hal itu. Kisah Bumi Manusia bermula dari Minka mendapatkan tantangan oleh teman sekolahnya yaitu Robert Surhoff untuk mengunjungi Wonokromo, mendatangi gadis cantik Indo-Eropa yang bernama Annelies Melema. Hingga kemudian Minka dan Robert Surhoff menjadi rival sebab mereka menyukai orang yang sama, yaitu Annelies Melema. Namun Annelies justru menyukai Minka. Annelies menetap di sebuah rumah mewah dan indah bersama ibunya, yaitu Nyai Ontosoro, dan kakaknya yaitu Robert Melema. Minka yang hadir di kehidupan mereka, yakni Nyai Ontosoro dan Annelies, sangat disambut hangat oleh keduanya. Akan tapi hal itu tidak disenangi oleh banyak orang, terlebih orang tua Minka. Hal itu karena ibunya Annelies adalah seorang nyai. Istilah nyai pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya norma kesopanan, sebab statusnya sebagai istri simpanan. Di tengah banyaknya hambatan dan rintangan dan yang cukup banyak, Minka bersikeras tetap berupaya mendapati Annelies. Singkat cerita, Minka dan Annelies pun menikah. Mereka hidup bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya singkat. Selepas kematian Tuan Herman Melema, yaitu ayah Annelies, yang masih menjadi tanda tanya besar. Annelies pun juga menjadi korban tersebut, sebab ia adalah anak sah Tuan Melema. Annelies perlu dikembalikan ke Eropa dan harus rela meninggalkan Minka serta Nyai Ontosoro. Hal itu karena memang dari awal Nyai tidak mempunyai hak karena tidak pernah menikah dengan Tuan Melema secara sah, sehingga ia pun harus mengikhlaskan semua perusahaan yang telah ia bangun bersama Annelies itu. Minka dan Nyai Ontosoro mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan melindungi perusahaan serta Annelies yang hendak dibawa Belanda. Akan tapi hukum Eropa tetaplah tidak memihak kepada orang pribumi seperti mereka. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kalimat fakta dan kalimat imajinatif. Kalimat fakta adalah sebagai susunan kata yang menggambarkan sesuatu yang bersifat real atau benar-benar terjadi tanpa dipengaruhi opini, pendapat, atau perspektif penulis. Berikut contoh kalimat fakta yang saya ambil dalam teks cerita sejarah Bumi Manusia. Kalimat imajinatif yaitu menyatakan daya imajinatif atau daya khayal sang penulis. Maksudnya adalah suatu karya yang diciptakan sesuai dengan daya khayal atau imajinasi dari sang penulis. Contohnya bisa kalian lihat di layar tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan. Kapankah
latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Latar waktu yang diambil adalah tahun 1898 hingga tahun 1918. Saat awal masuknya pemikiran rasional ke Hindia Belanda dalam novel ini juga menceritakan tentang asal mula masa awal pertumbuhan organisasi modern dan munculnya demokrasi pola revolusi Prancis. Dimanakah latar dalam kehidupan novel sejarah tersebut dibuat? Wonokromo, latar tempatnya itu Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Peristiwa apa saja yang dikisahkan? Perjuangan tokoh Mingke yang memperjuangkan bukan pribumi melawan diskriminasi Belanda pada masa kolonial Belanda di awal abad ke-20 dan juga menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918 yang pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut? 1. Mingke, 2. Nyai Ontosoro, 3. Analis Melema, yang keempat Robert Melema, 5. Herman Melema, 6. Ia Maurits Melema, Robert Surhoff, Jean Marais, Mai Marais, Jufro, Magda Peters, Darsam, Dr. Marinette, Bapak Hachong, dan Maiko. Di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Yaitu memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda dan mengungkapkan cerminan kehidupan masyarakat peralihan abad 20 di Jawa Timur, di mana gambaran hubungan sosial masyarakat Jawa dan Eropa atau sebaliknya antara kelas atas borjuis dan kelas bawah proletar. Sangat jelas terlihat perlakuan sikap pada masa itu. Orang Eropa yang selalu merasa paling tinggi derajatnya karena terpelajar dibandingkan orang Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.